Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan eh, sebuah resume tentang materi sistem berbasis pengetahuan, yaitu kunci kekuasaan, di mana sejarah tersebut bertepatan pada tahun 1969 sampai 1979. Untuk anggota kelompok 5 sendiri ada yang pertama ada saya sendiri yaitu Ahmad Hariri dengan NIM 192.140.197. Yang kedua ada Muhammad Zainal Ilmi, yang ketiga Ahmad Darul Nur Hidayat, yang terakhir yaitu Ubaidillah. Sistem berbasis pengetahuan, kunci kekuasaan antara tahun 69 sampai 79. Banyak peristiwa atau eh, penemuan-penemuan yang terjadi pada tahun tersebut. Yang pertama yaitu ditemukannya weak method, yaitu perkembangan terpenting di tahun 70-an adalah kesadaran bahwa masalah domain untuk mesin cerdas harus dibatasi secara memadai. Nah, pendekatan semacam itu disebut metode lemah. Karena apa? Karena meskipun secara umum mereka tidak meningkatkan ke contoh masalah yang lebih besar atau sulit. Intinya metode lemah itu seperti halnya mereka itu metode atau program yang spesialis. Contohnya seperti spesialis di pengecekan darah, seperti program untuk cek darah gitu. Nah, itu wilayahnya cuman di daerah itu saja, yaitu hanya memiliki wilayah yang sempit. Seperti itu metode lemah. Nah, contoh metode-metode lemah itu ada yang namanya program dendral. Nah, program dendral itu adalah contoh khas teknologi baru, yaitu dikembangkan di Stanford University oleh Ed Feigenbaum, yaitu mantan murid Herbert Simon, Bruce Buchanan, seorang filsuf yang menjadi ilmuwan komputer, dan Joshua Lederberg, yaitu pemenang hadiah Nobel dalam genetika, ahli kimia. Mereka bekerja sama untuk menganalisis struktur molekul bahan kimia. Jadi program dendral ini hanya khusus untuk meneliti tentang molekul kimia. Nah, pada waktu itu program dendral ini sangat didukung oleh NASA. Karena apa? Karena pada waktu tahun-tahun itu NASA akan meluncurkan pesawat tanpa awak kapal. Maaf, akan meluncurkan pesawat ruang angkasa tak berawak diluncurkan ke Mars yang bertujuan untuk meneliti tanah di sana, molekul tanah di sana. Nah, karena hal itulah eh, dendral ini sangat didukung oleh NASA. Karena program tersebut akan sangat membantu NASA untuk meneliti tanah di Mars yang berdasarkan data spektral massa yang diberikan oleh spektrometer massa. Namun program dendral ini nggak berjalan begitu mulus. Banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ketiga pembuat itu. Antara lain yang pertama yaitu eh, program dendral itu sering mengalami bottleneck, yaitu karena terlalu banyak struktur yang dihasilkan dari pengujian spektrum. Nah, jadi pada waktu itu dendral masih dalam pengembangan dendral masih menggunakan metode-metode tradisional, yaitu menggunakan metode uji dan menguji, di mana pada waktu itu banyak dalam spektrum itu terjadi jutaan struktur, di mana ketika itu dimasukkan ke dalam program akan terjadi bottleneck seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal itu, sistem pakar memiliki peranan penting, yaitu Lederberg memecahkan masalah ini dengan mengurangi jumlah struktur dengan mencari pola puncak yang terkenal dalam spektrum. Jadi, karena terjadi bottleneck
di program Dendral itu, di aplikasi Dendral. Nah, di sana Lindenberg berpikir, yaitu gimana caranya kita mengurangi jumlah struktur tanpa mengurangi efisiennya, apa namanya? Efisien, seperti itu. Jadi Lindenberg ini mencari jalan pintas, yaitu dia mencari pola-pola puncak yang terkenal dalam spektrum. Dan dengan demikian hanya memberikan beberapa solusi yang layak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, Feigenbaum menggabungkan keahlian Lindenberg ke dalam program komputer untuk membuatnya tampil di tingkat ahli manusia yang disebut program sistem pakar. Seperti itu. Itu merupakan sejarah singkat tentang lahirnya sistem pakar, yaitu berawal dari program Dendral yang bottleneck. Selanjutnya ada program namanya MySyn. Nah, program besar berikutnya yang dilakukan oleh Feigenbaum dan yang lainnya di Stanford University berada di wilayah diagnosis medis. Jadi MySyn sendiri itu spesialis untuk mendiagnosa di bidang medis. Nah, proyek ini disebut MySyn, dimulai pada tahun 72, kemudian menjadi PhD tesis Edward Short-Livy pada tahun 76. MySyn adalah sistem pakar berbasis aturan untuk diagnosis penyakit darah menular. Nah, jadi aplikasi program MySyn ini merupakan sistem pakar yang mendiagnosa penyakit darah menular. Aturan yang tergabung dalam MySyn mencerminkan ketidakpastian yang terkait dengan pengetahuan. Dalam hal ini, dengan diagnosis medis. MySyn menyimpulkan kebenaran suatu kondisi melalui kalkulus ketidakpastian yang disebut faktor kepastian. Jadi MySyn ini menggunakan metode kalkulus ketidakpastian yang nantinya akan dijadikan faktor kepastian di dalam program MySyn. Selanjutnya yaitu prospektor. Sebuah sistem pakar untuk eksplorasi mineral yang dikembangkan oleh Stanford Research Institute, Luda et al. Tahun 79. Proyek ini berjalan dari tahun 74 sampai 83. Nah, untuk sistem pakar prospektor sendiri itu khusus untuk mengeksplorasi mineral. Jadi ya untuk meneliti mineral-mineral yang terkandung contohnya di tanah atau di sumber air gitu kan. Nah, untuk mewakili pengetahuan mereka, prospektor menggunakan gabungan struktur yang menggabungkan aturan dan jaringan semantik. Prospektor memiliki lebih dari 1000 aturan untuk mewakili pengetahuan domain yang luas. Ini juga memiliki paket dukungan yang canggih termasuk sistem akuisisi pengetahuan. Yang terakhir yaitu representasi domain knowledge. Pertumbuhan luas di aplikasi untuk masalah dunia nyata menyebabkan peningkatan bersamaan dalam permintaan untuk skema representasi pengetahuan yang bisa diterapkan. Sejumlah besar bahasa representasi dan penalaran yang berbeda dikembangkan. Beberapa didasarkan pada logika, misalnya seperti Prolog yang menjadi yang populer di Eropa dan Planners Family di Amerika Serikat dan yang lain-lain seperti ID Minsky tentang frames-nya pada tahun 75 yang mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur, mengumpulkan fakta tentang objek tertentu dan jenis peristiwa dan mengatur jenis tersebut ke dalam hierarki taksonomi besar yang dianalogikan dengan taksonomi biologis. Mungkin itulah yang terjadi pada tahun pada tahun 69 sampai 79. Nah, untuk daftar pustaka yaitu saya mengambil sumber dari textbook Artificial Intelligence Modern Approach 3rd edition Stuart
oleh J. Russell and then Peter Norvix. Yang kedua yaitu buku kecerdasan buatan oleh Dr. Hendra Jaya, MT Dr. Andes Sabran, MPD Dr. Muhammad Ma'ruf Idris, ST MT Dr. Yasir Ahmad Jawed, ST MSc Ahmad Ilham, AMD Ansari Saleh Ahmar, SSI MSc. Yang terakhir yaitu saya mengambil dari situs di mata kuliah semester 5 kecerdasan buatan, yaitu berbasis PDF. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.